Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga sehat selalu dalam keadaan yang sangat bagus. Hari ini kita kembali lagi dalam tidak tatap wajah tapi tetap layar. Semoga ini sangat membantu. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya mengoptimalisasikan sebuah kelompok dalam sebuah presentasi, yaitu bagaimana caranya berdiskusi antar kelompok. Nah, di sini banyak sekali keadaan yang sebenarnya atau real keadaan adalah si mahasiswa setelah dibagi kelompoknya, mahasiswanya nggak tahu bagaimana cara presentasi, atau di dalam perkelompokan tidak diadili atau tidak membagi mata kuliah secara adil atau materinya secara adil. Banyak sekali mahasiswanya yang pas hari presentasi itu malah nggak tahu materinya apa, bagaimana cara menjawab dan sebagainya. Karena di semua mata kuliah, saya rasa di semua bidang pendidikan, di mata kuliah pasti ada namanya tugas kelompok. Karena di bagian pendidikan pun ada namanya jigsaw dan sebagainya, itulah metode pendidikan. Nah, makanya sekarang kita bahas bagaimana caranya mengoptimalisasikan diskusi antar kelompok. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat keadaannya setelah dosennya memberikan kelompoknya. Jadi kelompoknya sudah ada, anggotanya sudah ada. Nah, di sini kebanyakan kalau di kelompok itu si mahasiswa membagi kelompoknya orang pintar sama orang pintar, orang nggak biasa sama orang biasa aja, orang yang tidak terlalu show off juga sama-sama seperti itu. Makanya ada diskriminasi di dalam kelompok. Makanya beberapa kelompok sudah dibagi berdasarkan kadang-kadang dosennya aja yang bagi supaya adil maksudnya. Tetapi setelah dibagi malahan kelompok itu kayak nggak pede dengan teman yang lain. Contoh saya maksudkan orang pintar, orang yang biasanya mencuat dalam satu kelas itu dikelompokkan kepada teman-temannya yang biasa aja, sehingga nanti yang biasa itu jadi minder sama teman yang luar biasa tadi. Nah, di sini kita akan mencoba membahas bagaimana caranya berdiskusi lebih baik sehingga di presentasi semuanya itu rata, semuanya itu keren dan semua itu oke banget. Nah, yang pertama adalah setelah dibagi oleh si dosennya tadi, si mahasiswa kan sudah dibagi tuh. Misal saya anggap nih, satu kelompok itu berisi 6 anggota, berarti ada 6 orang dan satu ketua, berarti jumlahnya 6. Di antara 6 ini ada satu ketua yang dianggap ketua. Yang ketua ini dimaksud bukan orang yang bisa disuruh-suruh, tapi orang yang kadang-kadang kalau dia berbicara kita ikutin. Nah, itu disebut dengan ketua ya. Jadi jangan salah kaprah dulu terhadap apa itu ketua. Nah, setelah dibagilah ketua, ada beberapa trik yang harus dibagi oleh ketua. Setelah dapatkan ketua, maksud saya, ada beberapa trik yang harus dilakukan oleh ketua. Salah satu contohnya adalah setelah kelompok itu dibagi, maksimal misalnya 6 orang anggota tadi, nah kita harus duduk dulu berunding bersama. Kita akan mulai mencari sharing pengetahuan, sharing pendapat, berbagi pendapat, dan mengeluarkan semua apa kemampuan kita tentang topik yang akan dibahas. Kemudian kita sama-sama mencari apa yang disebut dengan substansinya, yaitu isi dalam sebuah materi tersebut. Setelah mendapatkan substansinya, contoh misalnya kita membahas materinya A itu ternyata ada sub dari A itu ada 2, yaitu A1 dan A2. Saya anggap seperti itu ya. Jadi ada 2 materi yang harus kita cari dalam topik yang akan kita bahas. Nah, si mahasiswa, si ketua harusnya itu membagi kelompoknya yang 6 orang tadi menjadi 2 bagian lagi, yaitu masing-masing substansinya ada 3 dan 3 orang dan 3 orang. Nah, 3 orang itu dia akan mencari semua literatur, semua referensi terhadap apa yang harus dia lakukan. Ya, jadi dia cuma bertiga nih, jadi kita kecilkan lagi. Jadi 3 ini akan cuma mencari tentang apa yang dia dikasih tugasnya. Misalnya dia dapat A1, ya udah A1 aja yang dia bahas. Oke, teman yang lain juga akan bahas tentang A2, sehingga topik A kita terdapat semuanya. Nah, setelah didapatkan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh kita bersama, setelah itu yang si A1 akan presentasi di A2A. Jadi A1 silakan presentasi dengan temannya yang si A2 dengan gaya apapun, dengan bahasa apapun, dengan serilek apapun, itu terserah. Tugasnya A2 adalah mencari kelemahan dari topik A1. Nah, di sini kita membutuhkan logika. Saya rasa semua mata kuliah itu butuh logika, baik itu matematika juga, program, dan semuanya itu butuh logika saya rasa. Kenapa?
karena logika itu bisa mengarahkan kemana saja menurut saya. Kalau kita sudah menggunakan logika dengan baik, itu keren sekali. Nah, jadi si 3 orang tadi akan presentasi di depan yang si 3 orang yang lainnya. Nah, di situ teman yang A2, contoh A1 presentasi ke A2A. A2 akan mencari kelemahan dari A1. Dia akan menghajar A1 dengan pertanyaan, kelemahan, dan sebagainya. A1 silakan presentasikan dan silakan mempertahankan argumennya dengan logikanya sendiri. Sehingga hasil dari A1 presentasi ke A2 tersebut akan mendapatkan suatu kesimpulan atau pemahaman yang sama dari A1 dan A2. Sehingga pas nanti kita presentasi ke depan kelas, itu gampang sekali, enak sekali, karena semuanya sudah tahu materi. Ditanya A, dapat A. Ditanya yang anggota pertama, selesai. Anggota kedua bisa. Anggota ketiga, bisa juga. Anggota keempat, 5, 6, dan 7, dan sebagainya. Itu sudah bisa. Kenapa? Karena sebelum kita presentasi, kita sudah mempresentasikan di depan teman-teman kita. Gitu. Itu triknya ya. Jadi, si teman-teman juga bisa mengimprove trik ini dengan caranya yang lain. Mungkin dengan cara satu orang akan presentasi di depan, misalnya cuma nggak ada subbab nih, cuma topiknya satu aja, A aja, tidak ada subbabnya A1 dan A2, contohnya seperti itu. Nah, kita bisa share semua materi ke teman-teman, tapi secara bergiliran akan presentasi di depan, di hadapan semua anggota kelompoknya. Sehingga kalau ada satu temannya yang nggak bisa, akan dibantuin oleh teman-teman yang lain. Itu menurut saya lebih bagus. Oke? Jadi mungkin itu aja trik dari saya dan tipsnya. Mungkin kalau saudara merasa ini perlu, silahkan share ke teman-temannya. Jika merasa ini penting, silahkan subscribe ini akun, karena saya akan mengupdate tentang apa yang diharuskan mahasiswa, apa yang harus dimiliki mahasiswa untuk bisa membangun sebuah peradaban. Karena mahasiswa itu bukan dibuat untuk menjadi seorang pekerja kantoran, tapi mahasiswa itu dibikin adalah bagaimana caranya dia bisa untuk mengetahui membuat suatu peradaban baru atau entrepreneur baru. Makanya gunakan logika kita, bukan ilmu yang membentuk kita. Jika kalau saudara berhasil, bukan ilmu yang berhasil, tapi adalah proses panjang yang saudara lakukan sehingga saudara itu berhasil. Oke, saya Agi Pramanduksman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.